Quran. Iya, Pas giliran saya sodorkan kitab ya, kitab Quran gitu kan. Sodorkan, coba baca. Nggak bisa baca, itu banyak yang seperti itu kalau saya mau bongkar-bongkar ya. Bahkan saya berani sebut nama merek orangnya. Gitu loh. Ya itulah, maksud gue gini juga bang, bener bang yang lo bilang bang, maksud gue juga ngapain sih orang mualaf itu ya, lu bukannya belajar kitab yang lama lagi, lu belajar dalamin yang kitab kita ini, kan begitu ya harusnya ya. Ini malah tujuannya malah ke situ, kan aneh. Iya, dan yang di TikTok ya, ini banyak yang model mentalnya kayak si Kain nama satu ini banyak. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini Bang Kei kena batunya. Mungkin dia pikir semua muslim bisa dikibulin dengan ilmu tocokmologinya. Ternyata ada juga ustadz yang berani speak up dan mengkritik Bang Kei, yang sibuk mencari kesalahan Alkitab dan tidak mendalami Al-Quran. Nama ustadz yang dimaksud adalah Reski. Ustadz ini mengkritik sikap Bang Kei melalui sebuah diskusi dalam akun TikTok. Hal ini bermula ketika Reski merasa keberatan namanya disebut dalam diskusi live di kanal YouTube seorang mualaf terkenal. Sepertinya yang dimaksud channelnya Aristo atau Donditan. Dalam diskusi tersebut, Bang Kei dianggap menyudutkan Reski, yang membuatnya geram. Reski menjelaskan bahwa ia hanya menegur Bang Kei terkait penafsiran kosakata bahasa Ibrani yang dianggapnya keliru, dan teguran itu dilakukan secara langsung, bukan di forum diskusi keagamaan. Namun, dalam diskusi live selama 8 menit tersebut, Bang Kei justru terus membahas tentang dirinya. Sebagai respons, Reski menantang Bang Kei untuk berdebat di universitas mana saja dengan melibatkan para pakar teologi. Dalam diskusi TikTok itu, Reski juga mengkritik beberapa mualaf, yang menurutnya, lebih fokus mempelajari kristologi dan mempertanyakan agama orang lain daripada memperdalam Al-Quran. Ia menilai sikap tersebut sebagai mencari sensasi tanpa esensi, dan menyindir bahwa tindakan semacam itu hanya demi mencari pengakuan. Berikut pernyataan lengkap Reski. Udah ngerasa paling pinter, padahal kalau dites depan publik nggak ada yang berani gitu loh. Jadi cuma pamer kebodohan untuk memperbodoh umat Islam. Saya masih ngomong sama mualaf, ketika Anda masuk Islam, kata saya, kalau Anda nggak belajar Al-Quran, lebih baik Anda keluar lagi dan masuk Kristen lagi, murtad lagi aja, saya bilang. Karena kenapa? Banyak kali gini, ada mualaf masuk ke dalam Islam, ya. Saya tanya, kamu masuk Islam karena apa? Saya menemukan 20 kesalahan Bible, kata dia. Oke. Masuk Islam. Tiba-tiba setelah 1 tahun dia jadi mualaf, udah di branding nih jadi ustadz si orang satu ini. Padahal nggak becus ngaji padahal. Gitu. Aduh. Iya. Lalu ceramah sana sini dan dia menjelaskan ada 35 kesalahan Bible. Beranak nih yang tadinya awal dia temukan 20 jadi 35. Berarti semenjak dia masuk Islam, dia masih baca tuh kitab yang namanya Bible, bukan belajar Quran. Iya, pas giliran saya sodorkan kitab ya, kitab Quran gitu kan, sodorkan, coba baca. Nggak bisa baca, itu banyak yang seperti itu kalau saya mau bongkar-bongkar ya. Bahkan saya berani sebut nama merek orangnya, gitu loh. Ya itulah, maksud gue gini juga bang, bener bang yang lo bilang bang, maksud gue juga ngapain sih orang mualaf itu ya, lu bukannya belajar kitab yang lama lagi, lu belajar dalamin yang kitab kita ini, kan begitu ya harusnya ya. Ini malah tujuannya malah ke situ, kan aneh. Iya, dan yang di TikTok ya, ini banyak yang model mentalnya kayak si Kain nama satu ini banyak. Gitu. Dan saya kalau misalkan ketika mau dikatakan ya gitu kan, coba bang kalau gitu berani nggak diadu kebenaran? Saya tungguin di UIN, tinggal pilih dia UIN Sepulau Jawa mau di mana. Saya siap ketemu sama dia, mau bahas apa, tentukan topiknya. Gak usah di live kan, tertutup aja, kita panggil lah salah satu simpatisan orang soleh gitu kan buat jadi saksi. Kita lihat seberapa dalam isi kepala dia. Saya sangat berani melakukan itu. Tinggal pilih mau di UIN mau di UMU, bebas. Gitu loh. Waduh, nih roomnya adu domba. Ya dia kan oten, makanya dia adu domba kan dia, gimana sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya Allah. Sadat lagi salat subuh Loh, kok sadat itu bukannya pakai sadat itu nih saya? Ya, laki salat subuh dulu sana. Buat tungguin ini roomnya.
Ya, harusnya yang namanya muslim ya, yang namanya muslim beneran. Ini muslim beneran nih, bukan muslim ngakunya muslim gitu kan di online ya, bukan ya. Iya. Namanya sesama muslim itu kewajiban yang paling intinya satu, selain tolong menolong ya gitu loh sesama, yaitu apa? Saling mengingatkan dan mengingatkan di kala sepi. Nah, ketika ditimpalinnya ya, kalau orang udah star syndrome itu kan setengah ODGJ sebenarnya. ODGJ Kayak memang gitu ODGJ. baper, diangkat di live biar pengikutnya mengakomodir kebencian dia, ketidaksukaan dia. Nah terkadang mustaminnya bego juga gitu loh, netizennya kebawa juga gitu loh, nggak mau mengkaji gitu. Itu yang kadang disesalkan gitu loh. Makanya saya mah jujur aja gitu loh. Kalau ini semakin buruk, saya mau bom namanya dunia persilatan ini. Iyalah. Nanti saya akan bongkar-bongkar gitu loh. Ini tuh gibah kebenaran, Pratiwi. Gibah kebenaran. Bang Ben, bener gak tuh Bang Ben? Ada gibah kebenaran. Iya. Apa perlu? Ini perlu on cam nggak? Gua mau sholat subuh nih, Mbak Pratiwi. Goblok. Enggak, emang Cipluk ini dia wanita Syiah emang dia nih. Enggak benar. Jangan nanti disebut diserang kan. Tahu gak? Dia tuh sering masuk roomnya Papa Jahat, roomnya BAB, roomnya Kakak Mary Chris. Gini masuk roomnya Bang Billy. Dia musiah, buset. Gini Pratiwi, saya kasih satu tanggapan gini. Ketika ngadapin orang yang tidak punya adab, bahkan tidak waras, itu nggak perlu pakai cara yang waras. Itu prinsip saya. Gak usah mengklaim gini lah. Sikapi mereka bang, mereka sesama muslim. Saya dipaksa harus menyikapi dia sesama muslim, sedangkan dia sendiri tidak menyikapi saya saudara muslimnya. Kan lucu jadinya. Nah, kecuali Pratiwi bisa mengatakan demikian kepada mereka, silakan. Gitu loh. Kalau saya orang yang biasa acting saya gitu loh. Saya kan selama ini aja saya nggak pernah namanya ngaku. Yang lain itu kebanyakan cuma tahu kopas sana, cuma pamer sensasi. Saya teriak-teriak kayak gitu kan cuma baru sekarang gitu loh. 3 tahun yang lalu sampai bahkan 4 tahun yang lalu saya tutup mulut, nggak buka mulut gitu loh. Saya cuekin aja. Itu udah cukup jaga adab saya gitu loh. Tapi untuk kali ini ya mohon maaf itu memang perlu dibongkar. Iya, apalagi di room Oten. Ini kan si Green kan Oten dia. Ngomong suwe Green. Jadi mohon maaf gitu loh. Kalau mereka sendiri gak bisa jaga adab, jangan paksa saya harus beradab dengan mereka gitu loh. Karena saya akan berlaku seperti cermin gitu loh. Ketika dia pamerkan tidak beradab, saya juga akan tunjukkan cara tidak beradab gitu loh. Tapi kalau saya tidak beradabnya masih bisa memberikan edukasi gitu loh. Makanya ya saya selalu katakan sama Ikhwan Fillah semua, ketika kita temukan orang-orang soleh kita berbicara penuh sensasi namun nol esensi, ya husnuzon saja. Mereka juga lagi nyari esensi dari yang mereka bicarakan. Buat yang nalarnya panjang pasti akan komen ke saya langsung gini, berarti bang maksud abang bego dong. Karena kenapa? Cuma orang bego yang ngomong penuh esensi, penuh sensasi tanpa esensi dari yang dia bicarakan. Itu cuma orang bego. Ya silakan ditafsirkan sendiri lah gitu kan, kayak gitu. Tadi dia nggak dengerin kali bang yang rekamannya Ustadz itu. Iya, kan udah dikasih tahu tadi jalurnya. Bahkan tadi saya tunjukin ya, ini saksi nih semua nih ada di sini. Dari menit awal saya play sampai menit akhir, kebaca kan itu cuma ngomongin saya doang tuh selama 8 menit gitu. Makanya. Dari awal. Ada seorang muslim. Ya. Itu live. Live itu saat live. Ada orang yang terlahir muslim, kata dia. Masya Allah, menguasai Hebrew, ngerti ini, bahkan dia bisa membedakan itu selebar apa bukan. Coba siapa di dunia kristologi ini selain saya? Dedi Wijaya tuh. Sampai kepada menit ke-8 kita dengar bersama disebut mereknya, iya toh? Nah, ya udahlah, saya sih cuma ngatakan gitu loh. Jadi kalau saya prinsipnya gini, saya tuh orangnya seperti cermin gitu loh. Jadi ketika ada orang tidak beradab, untuk apa saya harus beradab dengan dia? Ketika dia sendiri tidak menganggap saya saudara muslimnya, untuk apa saya juga harus anggap dia saudara muslim, kan gitu. Babat semua sama saya gitu. Dan saya sangat mampu untuk melakukan itu. Makanya saya nggak pernah takut dengan siapapun, mohon maaf gitu loh. Itu. Ini polemikus kita babat ya bang berarti.
Yang polemikus. Ya saya sih prinsipnya gitu aja lah, gitu loh. Ayo salat subuh. Jadi intinya saya kasih Jam ya. gambaran ya. Orang-orang soleh itu demikian. Banyak yang mentalnya kayak gitu. Dikritiknya di belakang nih. Kita udah ngikutin mazhab Syafi'i yang bener. Tapi Iya. baper gitu loh. Minta dukungan para minionnya ya. Dengan ngomong di live kayak tadi tuh contohnya. Itu 2019 saya udah rasakan hal yang seperti itu. Tapi ya mohon maaf, saya nggak pernah takut dengan minionnya. Bila perlu ya, figur yang dipuja sama minionnya saya tumbur sekalian gitu loh. Makanya saya nantangin waktu sama Kak Inama. Ketika Anda ngerasa bener, saya tunggu kamu mau ngobrol sama saya soal ini di UIN mana. Tapi udah 3 tahun mau 4 tahun dengan alasan saya nggak mau debat dengan sesama muslim. Ini bukan debat kata saya. Kita diskusi akademis. Kita hadirkan satu pembanding yang ahli. Jadi yang keropok saya apa Anda gitu kan. Maka mohon maaf dalam kacamata saya ya. Orang terkenal itu nggak berarti dia nggak bodoh gitu. Yang bodoh banyak sebenarnya. Mungkin itu aja saya sebelum sholat subuh. Iya bang, kita sholat subuh dulu lah bang. Nah, standby saya ya, mau subuhan dulu. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa, Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang gak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana, juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala. Ya Bani Israel. Katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja ini. Ini aku sendiri ya. Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos. Juragan, para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah ha'amat. Feruah ha'amat. Itu nggak ada lagi. Gimana saudara? Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Bukti. Sekali lagi. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat. Karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti
Islam benar, Yesus tidak disalib, ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini, yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak, kosong.